Shalom bagi kita semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita bernyanyi. Kita berdoa, kembali kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan, buat kesehatan dan juga umur yang panjang yang sudah kami rasakan pada pagi hari ini. Kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami beroleh kesempatan untuk melalui hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam kasih-Mu, kami serahkan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, diambil dari kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat 17, beginilah firman-Nya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di bahasa Batak didok, haporsioni pesongoni do, anggo suadong pangulauna nang mate do hadiriona. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, tentunya kita pernah menolong, memberi, mendoakan, menjenguk saudara kita yang sedang mengalaminya. Tentunya ada orang dia menolong karena di dalam kasihnya, tidak menerima imbalan ataupun sebaliknya untuk menguntungkan dirinya. Dan ada juga orang yang enggan melakukan kasih dalam dirinya. Sepanjang kehidupannya, dia enggan melakukan kasih seperti menolong, bahkan mendoakan, dan juga memberi penghiburan kepada saudaranya, baik temannya. Di dalam hal itu, dia berpikir bahwa dia tidak berkenan menolong sesamanya. Bahkan ketika dia menolong saudaranya, bahkan itu akan menurunkan derajatnya, menurunkan jabatannya, menurunkan juga hakikatnya atau pribadinya yang seutuhnya. Oleh karena itu banyak yang kita temukan orang yang enggan berbuat kasih. Dan enggan juga dia mendoakan saudaranya. Oleh karena itu, apa yang membuat dia bisa tidak melakukan kasih yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupannya? Karena ketika ia memberi, maka dia berpikir bahwa hartanya akan berkurang, tidak utuh lagi. Dia juga berpikir bahwa ketika dia akan menolong saudaranya, dia juga akan berpikir hartanya berkurang dan juga kekuatannya dan juga tenaganya selama bekerja akan sia-sia. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan melakukan kasih di dalam Tuhan Yesus. Di mana dalam firman ini Yakobus menekankan di dalam pelayanannya dia melihat orang Kristen ada yang tidak peduli terhadap temannya yang ada di dalam kekurangan
di sekitar pelayanan Yakobus. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan ini, Yakobus menekankan rasa empati kepada sesama manusia, baik yang di dalam kekurangan, yaitu kesehatan dan juga harta maupun kekayaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam khotbah ini kita juga harus menunjukkan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Boleh kita mengatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang beriman. Kita adalah cinta kepada Tuhan. Kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi kita enggan melakukan kasih seperti yang diminta oleh Tuhan. Yakobus menekankan bahwa tidak ada pemisahan antara iman dan perbuatan. Dan juga tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa dirinya memiliki iman jika tidak ada perbuatan yang membuktikannya. Bukti atau perbuatan itu adalah penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan aku mengasihimu, aku mencintaimu, tetapi perbuatan tidak ada, namun hanya sekedar perkataan, hanya teori saja, itu adalah sia-sia. Dan juga iman yang sesungguhnya harus diungkapkan dalam perbuatan. Disinilah kita ditekankan atau diminta melalui renungan pada hari ini, tunjukkanlah kasih-Mu. Tunjukkanlah iman-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan melalui perbuatan. Menolong sesama manusia, baik dia dalam keterpurukan dan juga yang terlebih mendoakan. Ada orang yang berusaha di dalam kehidupannya, sedikit pun hartanya dia akan membaginya atau memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, dikatakan di sini bukti dari iman ialah tindakan. Oleh karena itu, marilah kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita menunjukkan iman kita itu menolong, mendoakan, dan juga memberitakan firman Tuhan. Dan juga di bahasa Batak dikatakan ha porsioni pesongonido anggo suadong pangulonna nang matedo hadirionna. Jadi kalau kita tidak melakukan kasih di dalam kehidupan kita, berarti hidup kita terasa hampa dan juga tidak berarti sama sekali. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan yang mati di kayu salib demi menebus kita orang yang berdosa, kita harus boleh terinspirasi dari pengorbanan Tuhan Yesus. Kita juga harus melakukan pengorbanan kehidupan kita kepada saudara sekeliling kita manusia. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan kasih dalam Tuhan Yesus harus bisa kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di pertemuan di gereja, pertemuan juga di sosial-sosial yang lainnya. Maka itu kita diminta untuk melakukan perbuatan, tindakan dari iman kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Kembali kami ucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Ajari kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Menolong sesama kami manusia dan juga mendoakan. Dan saling menopang, saling mendukung di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau campur tangan supaya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan lindungi, jaga mereka, sertai di sepanjang perjalanannya. Jikalau ada dalam keadaan sakit, mari Tuhan sembuhkan. Dan juga buat aktivitas kami, pekerjaan tangan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin.